Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutin nih materi dari algoritma dan programming 1. Yang mana di materi ketiga ya, kita akan membahas mengenai tipe, operator, dan ekspresi serta runtunan pada algoritma. Kita akan coba di sini. Di sini akan aku jelaskan dulu teorinya. Nanti ada sesi sendiri untuk prakteknya. Kita akan belajar dulu tentang teorinya, baru prakteknya di sini mengenai materi ketiga ini. Oke, kita lanjut aja di sini. Nah, yang akan kita bahas di sini materi ketiga ini apa aja sih? Pertama adalah variabel pada algoritma. Atau di sini khususnya adalah kita akan fokus ke salah satu pemrograman yaitu Java. Yang kemarin juga kita sebenarnya udah fokus ya ke Java sih teman-teman. Untuk sintaks-sintaksnya itu kita fokus benar-benar full ke Java untuk materi ini. Walaupun pada dasarnya secara konsep teman-teman sudah paham di programan Java, mau itu bahasa programan apapun, C++, Python, JS, JavaScript, TypeScript, atau C# dan sebagainya, Rust dan sebagainya, itu secara konsep itu sama, tapi secara sintaknya yang berbeda. Jadi teman-teman fokus aja pahami, gak usah bingung bahasa programan yang beda-beda nanti yang akan dipakai. Asalkan teman-teman paham konsep, paham namanya itu alurnya, berbeda sintaks itu akan menjadi hal yang wajar. Karena pada dasarnya kedepannya saat teman-teman bekerja, mungkin aja apa yang teman pelajari itu akan beda di situ. Jadi kita kadang nggak bisa egois ya ke dalam satu sih kayak ini. Tapi kalau yang kondisional yang ada kebutuhan, butuhnya pemrograman A, maka ya kita harus coba di situ supaya tidak tertinggal. Itu ya, tadi ada variabel, tadi cuma intermezzo aja ya. Ada variabel, ada tipe data, ada operator, ekspresi, dan runtunan, dan serta kesimpulan. Jadi kita akan bahas topik-topik ini pada materi ketiga ini, teman-teman. Oke, akan berlanjut. Nah, pertama kita akan bahas mengenai variabel. Variabel pada algoritma. Variabel itu apa sih? Jadi variabel itu pada dasarnya adalah sebuah tempat untuk menyimpan data. Jadi wadah untuk naruh nih, ini data A, B, C, dan sebagainya. Gitu. Jadi kita ngasih tahu bahwasanya datanya apa. Contoh aja saya punya nama. Nah, nama itu kan ibaratnya untuk menyimpan data. Bahwasanya ya nama itu akan diisi oleh data. Ya nama. Contohnya apa? Saya Ikhwan di situ. Maka isinya ya nama itu diisi oleh Ikhwan di situ. Makanya nama itu sebagai indikator variabel. Makanya kan dalam sebuah biodata ada nama, ada kelas, ada jenis kelamin. Itu ibaratnya variabel di situ yang menampung data sesuai kebutuhan. Jadi kadang kita bikin variabel nggak boleh asal. Bosan itu nama isinya. Ya liar di situ. Liar itu pusing ya. Makanya kita perlu variabel. Makanya variabel itu juga ada standarnya ya. Jadi deklarasi variabel itu ibaratnya adalah sebuah perintah agar komputer menyediakan variabel yang akan kita pakai. Kita juga bisa deklarasi variabel yang dimana harus diawali dengan tipe variabel. Nah, nama variabel sendiri di sini itu biasanya akan diakhiri dengan titik koma, teman-teman. Jadi variabel itu bisa titik koma. Walaupun ada beberapa bahasa pemrograman yang nggak pakai titik koma ya. Gitu ya, intinya tadi ya tergantung sintaks. Lalu di sini bentuk penulisannya kayak gimana? Contoh ada tipe data. Walaupun tergantung sintaks lagi tadi ya, tapi di sini aku coba. Pertama biasanya pada tipe datanya dulu. Tipe datanya apa variabelnya? Misalkan nama itu string, lalu nama variabelnya apa, lalu indikasi nilainya apa. Kalau ada nilai awal, kalau nggak ada ya nggak perlu. Lalu ada nilai tanda, ini array, nantilah kita akan bahas lagi di materi yang lain kalau teman-teman masih belum tahu gitu. Sifat opsional. Oh ini ya, tanda ini sifat opsional, maksudnya bukan array. Jadi contoh ini incon variable. Jadi tipe data, lalu ini adalah nama variabelnya, con variable atau contoh variabel ya. Ini bebas. Nah kalau ada nilai awal, contohnya di bawah, tipe data
Ada nama variabel, contoh var, dan ada nilai awal 34. Contohnya, bahasa integer 34 itu adalah sebuah number atau angka ya. Nah, lalu di sini kita bisa bilang juga nih, variabel itu biasa dibagi menjadi dua jenis. Ada variabel lokal, variabel yang hanya bisa dikenali pada subprogram. Pada kesempatan ini, seluruhnya itu masih menggunakan variabel lokal. Lalu ada variabel global, variabel yang dapat dikenali pada keseluruhan program. Jadi lokal itu hanya dikenali pada subprogramnya aja. Gitu. Kalau variabel global itu yang program indukannya. Jadi ada program, ada induk, ada subnya. Nah, maksudnya apa sih nanti? Yaitu jadi ibaratnya ada program utama, main program, kalau ada subnya itu bisa disebutnya function. Fungsi dalam ini lagi, program lagi. Jadi kita bisa atur by subprogramnya atau diglobalin gitu ya. Lalu di sini dalam memberi nama variabel pada beberapa aturan itu harus dipenuhi, antara lain diawali dengan huruf atau karakter underscore. Contohnya, nama variabel bersifat case sensitif, huruf besar dianggap berbeda dengan huruf kecil. Tidak boleh menggunakan spasi karena itu akan menjadi beda huruf. Sebagai pengganti dapat digunakan tanda underscore ataupun penggunaan huruf besar pada awal berikutnya. Maka di sini kan contoh ya, nggak ada spasi dia. Jadi contoh variabel atau contoh variabel. Jadi jangan ada spasi teman-teman. Variabel itu ya dia akan error nanti. Cobain aja di situ. Karena beda. Ya kita boleh pakai spasi, tapi tidak boleh menggunakan karakter khusus seperti kurang dari, lebih dari, kalian atau tanda tanya atau sama dengan, jangan. Karena ini operator ekspresi gitu ya. Apabila nama variabel lebih dari satu kata, maka kata setelahnya diawali dengan huruf besar kayak tadi ya, lebih dari satu kata. Kalau contoh ya contoh aja. Contoh ada contoh variabel, berarti V-nya gede. Gitu. Jadi lebih mudah. Gitu, atau pakai underscore. Jadi intinya teman-teman lebih standar. Kalau bisa salah satu aja. Jadi jangan salah satu ada pakai underscore, ada salah satu pakai huruf besar, pusing nanti. Ya kalau teman-teman sendiri kalau nggak masalah, tapi kalau lama barengan sama teman-teman lainnya pusing. Gitu. Jadi makanya coba dibikin standar ya. Gitu. Mau pakainya huruf besar atau underscore di situ. Ini ya beberapa aturan yang perlu teman-teman perhatikan di situ. Lalu ada beberapa keyword yang tidak boleh digunakan dalam nama variabel. Ini khususnya di Java ya. Jadi jangan tuh pakai abstrak, karena abstrak itu ya method nanti. Default juga jangan, if apalagi. Ini conditional, private, this, assert, do, implement, protect, dan semuanya yang di sini ya. Jadi contoh yang disarankan teman-teman jangan pakai buat variabel. Bukan jangan lagi, udah ini haram lah, error pasti nanti. Gitu. Kita mau pakai for variable, sedangkan for itu function, bukan pakai method untuk perulangan, ya nggak bisa. Kayak char juga itu ya tipe data, float tipe data, integer tipe data. Jadi ya nanti aja nggak akan benar intinya. Makanya ini intinya tidak boleh ya. Gantilah yang lain situ. Contohnya. Di sini tipe data pada algoritma. Nah tadi ya. Tadi kita udah belajar variable sama tipe datanya nih. Tipe data, apa sih itu tipe data? Tipe data itu adalah jenis data yang ingin kita simpan di sebuah variabel. Kayak tadi, integer. Tipenya apa nih datanya? Dia bersifat numerical. Contohnya. Tipe data dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Ya. Yang pertama, tipe data primitif atau built-in. Tipe data bawaan dari sebuah bahasa programan. Lalu ada tipe data non-primitif atau referensi, tipe data yang dibuat berdasarkan kebutuhan programmer. Itu. Jadi contohnya ya ada dua tadi. Nah, selengkapnya dalam tipe data primitif yang bisa dipakai dalam program Java ada di tabel berikut di sini. Ada byte, sisanya biasanya dia 8 bit, di sini range-nya -128 sampai 127. Ada short, integer, ada long, ada float, ada double, char, dan boolean. Di situ teman-teman bisa atur lah ini. Jadi selain harus memperhatikan jenis tipe data yang digunakan, tipe data juga mempunyai penulisan yang nilai berbeda nih. Sebagai contoh, nilai tipe data char itu harus diapit dengan tanda petik. Nah, dipetik 1 kalau char.
Variabel string harus menggunakan tanda petik 2. Dan penulisan bilangan pecahan digunakan tanda titik bukan koma. Jadi kalau ada pecahan misalkan 3,2 berarti bukan 3,2 tapi 3.2 gitu. Itu ya contoh ya. Ini ada contoh nih. Secara umum format declarative variable dapat dinyatakan sebagai berikut nih. Integer bilangan ini kalau nggak ada datanya ya, byte. Contoh deklarasi menggunakan tipe data byte. Lalu float, volume, luas, dan variabel juga bisa kayak gini. Misalkan ada dua variabel yang sama itu menggunakan tipe data float, bisa disampingkan gini. Integer kalau ada angkanya masukin gini. Float p kalau ada koma bukan 3,14 tapi 3.14. Lalu char pakai kutip 1a karena sifatnya karakter aja. String bisa pakai kutip ini ya 2 gitu. Ini belum kubah nih masa UTB misalnya materi estimasi dulu gitu. Contoh penggunaan fungsi untuk menampilkan nilai variabel di layar komen prompt ada sebagai berikut. So out di sini ya, sistem out print nilai. Jadi bisa pakai teman-teman sistem out print di sini. Atau nanti kita akan coba praktek itu bisa pakai metode so out tab langsung gitu ada lalu sistem print ini sebagainya. Jadi ini cara menggunakan. Kalau variabel aja. Lalu kalau string gabung variabel gimana? Seperti ini. Kalau ada variabel yang banyak di sini juga dan sebagainya. Lalu ketika kita ingin memberikan nilai dari tipe data primitif ke tipe data primitif lainnya, ada dua bentuk tipe casting di sini. Ada binary casting, otomatis mengubah tipe data dari ukuran lebih kecil ke tipe data lebih besar. Contohnya kita dari byte, short, chart, in, long, float, double. Gitu. Kita bisa konversikan di sini. Byte bisa umur 9. Double, my double umur. Manggil lagi di sini. Sistem outprint umur dia akan bagi 9. My double di situ outputnya itu 9 juga nanti. Gitu. Ini ke bawah ini ya outputnya. Contoh seperti itu ya. Walaupun ya juga sama tipe data ini. Kalau ini kebalikannya narrowing casting di sini. Manual mengubah tipe data dari ukuran yang lebih besar ke kecil di sini. Jadi 3,78 kita jadi integer jadi dibulatkan ya jadi 3 gitu. Oke, ada tipe data non primitif. Tipe data non primitif dibuat berdasarkan kebutuhan programmer. Beda dengan tipe data primitif nih. Non primitif itu diawali memiliki nilai awal 0. Sedangkan tipe data ini hampir sama dengan tipe data primitif sebenarnya. Pusing ya. Non primitif diawali dengan huruf besar biasanya. Tipe data referensi adalah kemampuan menampung banyak nilai. Jadi tipe data yang sifatnya data primitif nih ini integer lalu char. Lalu non primitif dibutuhkan string. String itu tuh bukan primitif ya, tapi non primitif karena dia gabungan dari char sebenarnya. Gabungan dari karakter sehingga jadi kalimat. Integer ini pakai array ini sebenarnya pakai siku. Integer daftar jadi kita bisa masukin banyak data di sini ya. Itu nilai integer ini. Ada sequence atau statement di sini. Nah, sequence statement itu apa sih? Dia merupakan sebuah perintah atau statement yang digunakan untuk memerintah komputer untuk melakukan sesuatu. Contohnya pada program menghitung luas panjang ada beberapa statement. Perintah panjang ada 10. Memerintah komputer untuk mengisi variabel panjang dengan nilai 10. Begitu juga dengan perintah lebar 5. Perintah luas panjang kali lebar berapa nih? Gitu. Maka memerintah komputer untuk menghitung nih hasil perkalian dari panjang ke lebarnya dan simpan variabel luas. Itu perintah sistem outprint dia akan menampilkan hasil dari luas persegi panjang situ untuk ditampilkan. Jadi setiap statement harus diakhiri dengan titik koma. Kecuali statement-statement tertentu seperti if, for, while, class dan sebagainya. Gitu. Jadi untuk yang seperti ini titik koma. Kalau untuk conditional looping class itu biasanya nggak perlu yang pakai kurung awal. Lalu di sini kita belajar mengenai keyword import dan kurung awal.
digunakan untuk memanggil library atau fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh bahasa Java. Perintah import Java Util Scanner digunakan untuk memanggil library scanner yang diperlukan untuk menerima inputan dari keyboard. Kurung kurawal berfungsi untuk memberitahu komputer bahwa perintah-perintah di dalamnya merupakan satu kesatuan. Singkatnya, kurung kurawal digunakan untuk membuat sekumpulan perintah compound statement atau blok. Di situ. Output. Setiap program pasti menghasilkan output. Salah satu cara untuk menampilkan output adalah dengan menampilkannya ke layar. Untuk menampilkan ke layar ada beberapa cara di sini. Pertama ada shout system out print hello world. Perintah ini akan menampilkan kata hello world ke layar atau apapun yang kita tuliskan di dalam tanda petik. System out print hello world. Perintah ini akan menampilkan kata hello world ke layar atau apapun yang kita tuliskan di dalam tanda petik sekaligus memberi perintah ganti baris di akhir kata atau kalimat. Lalu sistem out print panjang, juga perintah ini akan menampilkan isi variabel panjang ini. Dalam perhatikan aja menampilkan variabel tidak perlu menggunakan tanda petik, ingat ya. Itu jadi variabel jadinya string nanti. Sistem out print di sini contoh untuk nampilin panjang segitu kemudian disambung dengan variabel. Jadi tadi udah ini penjelasan intinya aja sih. Gitu. Lalu mulai sistem out print, nah contohnya penggunaannya. Simple ya. Word pakai Ajax. Itu juga nih menggunakan sistem out print ln. Jadi kalau pakai print di sini hello world nama saya Jack nih ya, dia nggak ada spasi. Kalau pakai ln dia bikin baris baru. Kalau menampilkan isi variabel panjang, saya punya variabel integer panjang 10, saya tampilin panjang maka outputnya 10. Gini aja, nggak usah pakai kutip karena kita menampilin ini ya, terus sama. Tampilkan panjang segi 4. Nah ini kalau mau ditambahin dengan kalimat atau pesan gitu komentar. Ini tambah tuh nanti digabung kayak gini. Dia kasih spasi biar nggak terlalu mepet. Nah, di sini untuk membaca input dari keyboard, nama kita harus bahwa library scanner sudah kita sertakan. Caranya dengan menulis perintah Java Util Scanner di sini. Baris paling atas ya contohnya. Selanjutnya kita tulis library scanner berikut dalam fungsi main kayak gini. Scanner sc new scanner system in buat ngebaca inputan. Sc ini variabel. Selanjutnya tergantung dari jenis input akan kita masukkan berupa bilangan bulat integer, koma float atau karakter. Contohnya bisa atur juga nih. Misalkan jadi next in, next float, dan next line. Kita contoh. Nah sini contohnya import dulu ya nih library-nya. Lalu bikin sc new scanner ini sc lalu kita bikin in usia. Masukkan usia ini buat di sini kita masukin sc next in. Jadi kita dapetin datanya itu integer ya. Saya dapetin usianya. Contoh input tadi. Kita perlu jangan ini ya. Kita bisa atur next in ini untuk dapetin data dengan ubah tipe datanya jadi integer. Setelah itu ada operator. Operator merupakan sebuah simbol yang biasa digunakan dalam menulis suatu pernyataan atau statement dalam bahasa pemrograman apapun. Operator akan melakukan suatu operasi terhadap operan sesuai dengan fungsinya. Jenis operator adalah sebagai berikut. Operator aritmatika, increment decrement, assignment, relasi, logika, dan bitwise. Jadi aritmatika operator atau operator aritmatika adalah operator yang berfungsi untuk operasi aritmatika di sini. Contohnya adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, bahkan sisa bagi. Jumlahan plus, contohnya ya A plus B. Ini kurang kali bagi sisa bagi modulus. Jadi saya punya misalnya integer A isi 6, B isi 3, berarti 6 tambah 3 9 kurang 3 kali ini ke bawah nih 18 bagi 2 di modulus 6 sama 3 dibagi ada bisa dibagi ya jadi 2 hasilnya 0. Kalau nggak bisa dibagi sisa 1 bisa kebagian. Kalau increment dan decrement di sini digunakan untuk menaikkan atau menurunkan suatu nilai.
bilangan bulat. Kayak gini. Increment kayak gini. Increment, per-increment seperti ini, post dan pre-decrement. Contoh ini cukup 6 A plus, maka di sini aku dapat 7. Langkah 2, kemudian mencetak ini 8. 3 dikurangi lagi 7. Di sini dikurangi lagi 6. Jadi kembali lagi ya teman. Itu contoh. Ada operator assignment. Operator assignment dalam Java digunakan untuk memberikan sebuah nilai ke sebuah variabel. Operator assignment hanya berupa sama dengan pengisian nilai sama dengan udah A berarti diisi oleh B, gitu aja. Pengisian penambahan plus sama dengan berarti di sini A itu akan ditambah B sambil mengubah variabel A di situ. Ini pun juga sama, akan mengurangi dari variabel B dan mengisi variabel A. Pengisian perkalian pun juga sama, pembagian sama, modulus pun juga sama. Seperti itu. Jadi assignment ya. Jadi digunakan untuk memberikan sebuah nilai ke sebuah variabel sambil ada perhitungannya. Gitu. Nah, contoh ini. Akan ini di assignment ini A tambah 3 jadi 3, dikurang kembali 6 lagi, dikali jadi 18, 6 habis itu 6. Gitu aja sih. Kalau operator relasi atau perbandingan di sini. Jadi operator relasi ini untuk menghasilkan nilai boolean yang sering digunakan untuk mengatur jalur. Biasanya nanti digabung dengan gerbang logika. Ini kayak lebih dari, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, dan kurang dari sama dengan. Gitu ya contohnya. Gitu. Jadi nanti hasilnya itu dia tuh true atau false, 1 atau 0 doang aja. Gitu. Karena operator ini juga digunakan, ini operator logika, ini gerbang logika ya, untuk mengekspresikan logik yang menghasilkan nilai boolean atau true and false. Gerbang N kayak gini, nah ini N, or seperti ini, lalu ada not seperti itu lagi. Jadi ngasih kalau N itu salah satunya harus benar di situ. Kalau or, kalau N itu dua-duanya harus benar. Kalau or salah satu aja itu benar, berarti nilainya benar. Kayak gini boleh true false. Pakai N false. Pakai or salah satunya ada yang benar, true benar. Pakai not yang tadinya A ini true jadi diubah jadi false kebalikannya. Seperti itu. Lo ada operator bitwise digunakan untuk manipulasi bit dari sebuah bilangan. Jadi ada N tadi ya, ada or, ada SOR, negasi kebalikan, ini negasi, left shift, right shift, left shift to signal dan sebagainya. Kalau operator bitwise seperti ini, kan juga jarang sih pakai bitwise ini sebenarnya. Untuk melakukan manipulasi bit dari sebuah bilangan ya, contoh-contohnya. Ada ekspresi. Ekspresi adalah kombinasi dari operan, nilai atau variabel, dan operator, tanda atau simbol yang melakukan operasi yang dievaluasi untuk menghasilkan sebuah nilai. Ekspresi bisa memiliki berbagai bentuk, termasuk ekspresi aritmatika, ekspresi logika, ekspresi string, dan lainnya. Contoh, 3 tambah 5 kali 2. Itu. Ekspresi logikanya, X lebih dari 5, N-nya kurang dari 5. Atau ekspresi string, hello, word ditambah. Gitu. Jadi ada lebih ke variabel tapi ada kombinasi dari operan-operan tertentu. Jadi komponen ekspresi itu ada di sini, ada operan yang dimana dia ada sebuah data atau variabel yang digunakan dalam ekspresi ini. Contoh operan dalam ekspresi aritmatika, angka, segitiga, variabel seperti X atau Y dan sebagainya. Operan adalah tanda atau simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada operan. Contohnya ekspresi aritmatika, 4 kurang kali bagi dan sebagainya. Eksekusi ekspresi di sini
ketika ekspresi dievaluasi. Operator bekerja pada operan sesuai dengan aturan matematika atau logika yang berlaku. Contoh aja. Jenis-jenisnya seperti ini. Ekspresi aritmatika digunakan untuk melakukan operasi matematika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan sebagainya. A tambah B, ini ekspresi 5 kali X kurang 3. Atau ekspresi logika, intinya untuk mendapatkan nilai kebenaran true atau false. X lebih dari 5, berarti nanti apakah X itu berapa? Isinya kan masih belum tahu ya. Kalau X sama 5 dan Y sama 10 ini true, maka ini hasilnya true. Kalau pakai N di sini. Kalau satunya ada false, berarti pakai si false. Ini A sama dengan B. Kalau A sama dengan B itu true nilainya, maka nanti hasilnya false karena ada not. Begitu pula sebaliknya. String pun juga untuk menggabungkan string. Hello world nilai X adalah kayak gini. String. Ekspresi pembanding. Gitu. A apakah sama dengan B? X apa lebih besar dari Y? Itu contoh. Ada prioritas juga nih operator. Jadi teman-teman lihat prioritasnya. Lebih besar nih kurung ya. Lalu X index, jadi ada array kali 2 kali, lalu plus pangkat, lalu kali lagi bagi modulus plus minus not dan perbandingan lah. Kalau ekspresi di sini aritmatika ya contohnya seperti ini ya. A tambah B, lalu pengurangan dan sebagainya di sini. Mirip kayak yang sebelumnya ya. Lalu perbandingan dan logika seperti ini ya, perbandingan tuh. Kita bisa cobain nanti. Sesuai dengan apa yang ada di kitab juga ya. Nanti yang ku share. Ekspresi string kata 1, kata 2, hello digabungin aja di sini. Apapun ada angka pun juga bisa digabungin. Ada runtunan. Runtunan adalah urutan langkah-langkah atau instruksi yang harus dieksekusi secara berurutan untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan tertentu dalam pemrograman. Setiap langkah dalam runtunan memiliki tujuan dan kontribusi masing-masing terhadap hasil akhir. Jadi komponen runtunannya ada instruksi. Instruksi atau penyataan adalah perintah yang harus dilakukan oleh komputer. Ini dapat berupa operasi aritmatika, evaluasi kondisi, manipulasi data, dan lain sebagainya. Ada pemilihan. Ada runtunan dapat mencakup struktur kondisian, seperti penyataan if-else untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Ada pengulangan yang mungkin kita tahu untuk mengeksekusi serangkaian instruksi berulang kali selama kondisi tertentu terpenuhi. Ada pembagian fungsi atau metode. Dalam runtunan sering kita perlu memanggil fungsi atau metode tertentu nih, metode ya. Sehingga ini disusun dengan baik dapat digunakan kembali karena function itu seperti itu. Contoh runtunan di sini, misalkan kita ingin membuat sebuah algoritma untuk mencetak semua angka dari 1 sampai 10. Runtunan dapat digunakan seperti ini. Inisialisasi variabel buat looping, lakukan pengulangannya, lalu tingkatkan nilai i sebesar 1. Selesai. Jadi runtunan itu seperti itu. Prosesnya benar-benar sekuensinya berurutan gitu ya. Lalu ada struktur kontrol pada runtunan. Terus biasanya pakai kondisional, if dan else untuk membuat sebuah keputusan, pengulangan, for, while, dan sebagainya untuk instruksi loop berulang kali. Pemilihan berganda bisa menggunakan switch case untuk mengatur nilai tindakannya. Jadi, wah sudah sampai kesimpulan juga ya. Jadi kesimpulannya di sini tipe data operator dan ekspresi itu seperti apa? Tipe data adalah untuk klasifikasi dan kelompokin data berdasarkan jenisnya. Tadi udah kita ketahui ya, ada integer, float, string, dan lainnya. Karena ini sangat penting pemahaman seperti ini, jadi teman-teman harus benar-benar paham di sini. Ada operator. Operator itu adalah simbol yang digunakan atau tanda ya untuk melakukan sebuah operasi data di sini. Kayak matematika, perbandingan, logika, dan penugasan. Ekspresi itu adalah kombinasi dari tipe data, variabel, dan operator untuk menghasilkan sebuah nilai. Jadi tadi ada ekspresinya, ada aritmatika, logika, string, dan lainnya. Runtunan itu tadi ya urutan langkah-langkah instruksi yang dieksekusi secara berurutan. Komponennya tadi terdiri dari instruksi itu sendiri, pemilihan, pengulangan, pemanggilan, fungsi atau metode di situ. Jadi komponen ini digunakan untuk rancang algoritma yang efisien.
Lalu struktur kontrolnya tadi seperti pengondisian, pengulangan, pemilihan berganda untuk ngatur si alur eksekusi ke dalam kondisi tertentu itu. Ini ya source code-nya teman-teman bisa cek tipe data, operator, dan ekspresi di sini ya, di link-link ini untuk belajarnya ya. Sebelum dikasih juga ini ya, paling itu aja. Ini saya sedikit quotes dulu aja. Dalam hidup ini saya memiliki mental seperti orang bermain sepeda. Bila saya tidak mengayuh sepeda, maka saya akan jatuh. Jika saya berhenti bekerja, maka saya akan mati. Jadi B.J. Habibie, Guru Teknologi. Jadi mentalnya terus itu teman-teman. Jadi nggak hanya bekerja doang ya konsepnya, tapi berkarya, belajar, dan apapun. Ya kalau teman-teman berhenti ya itu tadi, mati dalam arti kiasan mayat di situ. Kita tahu juga udah paham ya seperti ini. Oke, paling itu aja untuk materi ketiga ini atau sesi ketiga ini ya. Semoga teman-teman bisa memahami lebih dalam. Jadi untuk video ini saya gunakan untuk ya teman-teman yang mungkin tertinggal, yang perlu pengulangan lagi untuk materi ini. Jadi mangga di situ. Jadi wajib lah nonton ini. Oke, habis ini nanti ada praktek untuk materi ketiga. Tadi lumayan banyak praktek ya, kita harus pahamin. Paling itu dulu. Terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.